ada masalah itu bisa menerobosnya, bisa melewatinya dengan tetap bergantung kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Terus pertahankan, tetap terus ikut Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan di Mazmur 91, dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku di sini adalah Tuhan. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Siapa yang dikenyangkan? Kita. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, siapa yang nggak mau seperti tadi dikatakan diluputkan? Tentu semua kita mau diluputkan dari gelombang-gelombang masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Saya percaya anak-anak Tuhan pun ngalamin masalah, nggak jalan tol. Jalan tol juga banyak bahayanya. Semua pasti mau diluputkan, mau dibentengi Tuhan. Seperti saya tadi di perjalanan ini, saya seumur tua begini jalan sendiri itu saya baru kali ini. Saya tegangnya, stresnya, takutnya, kebayangnya, overthinkingnya ada, benar ada juga. Karena belum pernah seumur setua begini. Sekarang entar sebentar lagi kan 73 tahun. Jalan dari Bandung ke Tangerang itu atau Tangerang itu sendirian tanpa anak cucu, nggak pernah di jalan ada malaikatmu ya Tuhan, ada malaikatmu ya Tuhan. Tuhan menyertai aku. Oh Tuhan nyaman, oh supirnya baik banget, semuanya baik banget, luar biasa. Saya bisa dibentengi Tuhan, amin amin. Jadi ada juga perasaan sama Tuhan juga ya, bukan udah tua, udah lulus, masih muda, udah banyak masalah. Tua juga saya mikir begitu, udah tua ini bisa udah nggak ada masalah, tetap aja sekolah kehidupan itu baru berhenti ketika kita sudah di depan 2x1 itu baru berhenti itu sekolah kehidupan. Selama masih dikasih nafas kita masih sekolah kehidupan. Sebabnya saya punya prinsip belajar sampai akhir hayat kita, tutup mata baru berhenti belajar. Kita dibentengi, dan kalau berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab. Siapa yang mau dijawab Tuhan doa-doanya? Amin, amin. Saya percaya ketika kita berseru itu perintah Tuhan. Ketika kita berseru, kita mentaati perintah Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Wah luar biasa, ini satu sertifikat tuh. Satu lagi, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Siapa yang merasa jalan sendiri? Ada yang mengalami kecelakaan tapi tidak jalan sendiri. Ternyata Tuhan menyertai. Luar biasa. Aku menyertai dia dalam kesesakan dan kemudian meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan loh. Bukan kita harus klaim-klaiman. Ini udah bagian kita. Enggak minta juga Tuhan udah kasih loh. Sudah Tuhan sediakan. Dengan panjang umur, puji Tuhan. Saya diberkati Tuhan sampai saat ini. Bukannya sombong ya, yang muda-muda juga kan belum tentu juga ada. Ternyata saya juga ditinggalkan anak saya usia 46 tahun, ditinggalkan almarhum usia 68 tahun, ditinggalkan mama umur 56 tahun. Ada deh sekandung saya itu umurnya 53 meninggal, 49 meninggal. Kalau saya sampai saat ini ada, saya percaya nggak minta juga Tuhan kasih. Dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya. Wah ini yang luar biasa, keselamatan daripadaku, keselamatan yang dahsyat, bumi baru, langit baru. Bapak Ibu, mari, saya mau ini Tuhan, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tuhan sudah sediakan, seperti kita keliling di tanah Kanaan, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir itu dijanjikan apa? Tanah perjanjian kan? Mereka bangsa Israel berkeliling sampai 40 tahun disekolahkan di situ dengan janji Tuhan diberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya bertanya, apakah tanah Kanaannya belum ada ketika berjalan di padang gurun itu? Ada nggak? Ada. Kenapa mereka tidak sampai? Bagian mereka nggak melakukan bagian mereka. Bukan bagian Tuhan. Demikian juga, ini semua bagian Tuhan sudah ada. Ini Kanaan loh, ini bagianmu deh. Ini untukmu nih, ini sertifikat dariku nih. Nah ini apa bagian kita? Apa yang harus dilakukan supaya dia masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan?
Pertama, hatinya melekat pada Tuhan. Mengenal nama Tuhan. Sungguh, berarti serius. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Hatinya, siapa hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika melekat kepada Tuhan, gandol Gusti. Amin. Seperti tadi di Yohanes 15 itu, tanpa melekat kepada pokok, kita bukan nggak bisa berbuah, bukan nggak bisa bertumbuh, mati. Kalau nggak melekat kepada Tuhan, mati. Kalau mati dikumpulkan dan dibakar. Ayo, kalau kita mau bertumbuh, berkembang, yuk melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, sebab ia mengenal namaku. Belum tentu orang Kristen 25 tahun ke gereja mengenal Tuhannya. Bahkan banyak orang yang terhilang di dalam gereja. Ada WL, pemusik, dia udah pintar banget, pemusik WL. Jadi bingung, apa ketemu Tuhan enggak sih? Ayo kita mengenal Tuhan, amin. Melekat kepada Tuhan, semakin melekat, semakin bergaul, semakin berjalan dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan Bapak Ibu. Jadi kuncinya ada dua saja, melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan. Kenali Tuhan dengan cara apa? Penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan cara kita bergaul dengan Tuhan. Dengan cara berjalan dengan Tuhan. Tuhan di nomor satu kan di seluruh aspek hidup kita. Pasti digenapi. Semua ini Tuhan berikan, Tuhan sediakan kok bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.